Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah Bari akan menjelaskan tentang sistem input-output device dan sistem bus pada mata kuliah sistem operasi. Nah, sebelum kita membahas tentang input-output, maka karena pembahasannya itu seputar tentang struktur dari komputer, I/O ini salah satu struktur utama dari komputer karena memiliki akses yang sangat berperan penting dari segi pengoperasian pada komputer. Nah, untuk penjelasan dari sistem input-output device, ini merupakan input-output itu bagaimana menangani komunikasi dan transfer data antara peripheral dengan CPU dan memori. Jadi peripheral device ini adalah perangkat yang terkoneksi dengan komputer untuk fungsi input-outputnya. Jadi ketika perangkat dari memori itu terkoneksi dengan komputer, yang nantinya akan dikirim ke CPU dan memori atau ke peripheral perangkat yang lainnya. Nah, ada juga mekanisme dari sistem input dan output ini. Yang pertama, programmer atau teknik input-output yang terprogram. Jadi pada intinya cara kerja dari input-output ini adalah membaca status seperti ready atau error, dan juga memberi perintah seperti read, write, dan nantinya akan ditransfer datanya. Nah, ada juga interrupt driven. Jadi interrupt driven I/O ini memberi interupsi ke CPU ketika program I/O atau programmer ini memiliki kontrol langsung, maka modul dari input-output akan mengirim interupsi ke CPU ketika terjadi perubahan status contohnya. Nah, yang ketiga ada direct memory access, yaitu yang disingkat dengan DMA. Ketika yang pertama programmer dan yang kedua interrupt driven membutuhkan intervensi langsung dari CPU, maka DMA ini dibuat untuk mengambil alih pengaturan input-output dari CPU. Seperti itu. Nah, agar lebih lanjutnya ada konsep untuk pengelolaan dari perangkat I/O. Jadi merupakan aspek sistem operasi yang terluas. Input-output ini merupakan aspek yang terluas dari sistem operasi karena menjadi akses penerjemah dari interupsi-interupsi yang diberikan user kepada komputer, karena sistem komputer ini memerlukan I/O atau input-output sebagai sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, seperti contoh di sini ada printer, ada infocus, ada keyboard. Nah, ini merupakan perangkat-perangkat input. Ada juga mouse, perangkat input dan output. Ada DVD drive. Nah, ini masih banyak yang nantinya bisa terkategorikan sebagai hanya kepada input dan hanya kepada output, dan ada juga yang bisa mengeluarkan dan memasukkan, yaitu kategorinya input dan output. Nah, selanjutnya fungsi dari I/O itu sendiri ada dua fungsi utamanya. Yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral yang lainnya. Nah, yang pertama ini sebagai piranti antarmuka atau interface ke CPU. Jadi ke CPU dan memori.
Jadi fungsi input output ini sebagai penerjemah dari modul I/O itu sendiri. Jadi ketika ada interupsi atau program yang disalurkan dari input lalu melalui bus system atau saluran yang dikirim ke bus system, nah nanti akan dikirimkan lagi ke CPU dan memori. Nah, ada juga antarmuka dengan peralatan periferal. Jadi sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal. Jadi seperti halnya contoh flash disk yang nantinya antar piranti atau periferal flash disk dicolokkan atau dimasukkan ke device komputer, nanti akan membaca modul I/O ini menjadi informasi ke CPU dan memori bahwasanya ada perangkat periferal yang masuk ke memori tersebut atau ke CPU-nya akan ada informasi. Nah, kalau piranti antarmuka dengan peralatan periferal yang lainnya, jadi ketika ada informasi menyatakan bahwasanya flash disk itu masuk ke input dari komputer. Nah, nanti akan mengakses bahwasanya si flash disk ini bisa dikirimkan ke device atau perangkat periferal yang lainnya. Seperti itu. Nah, ada juga arsitektur input dan output, sistem input dan output. Nah, input output modul ini sangat berkaitan dengan sistem bus, karena sistem bus ini merupakan saluran yang mengirimkan data si I/O-nya itu. Jadi ketika input nanti akan mengalir di bus, ketika output dan akan mengalir di bus juga. Maka yang mengalir dari bus itu teknik pengamatan, data dan kontrolnya. Jadi contohnya juga seperti flash disk lagi nih. Flash disk ketika masuk ke komputer atau dipasangkan, jadi akan muncul penamaan bahwasanya flash disk ini terdata di komputernya melalui saluran bus. Jadi si I/O modul ini akan menjadi penerjemah bahwasanya menjadi penerjemah. Nah, yang kedua itu menjadi pengontrol dan penentu waktu ketika periferal atau perangkat device itu diaktifkan, akan dikontrol dan penempatan dari pengalamatan waktu, data dan kontrolnya itu akan ditentukan. Nah, ada juga manfaat lain atau fungsi lain dari sistem input output device. Yang pertama adalah control timing, mengkontrol dan waktu. Jadi ini tuh input output mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar periferal itu dapat terkoneksi. Lalu ada komunikasi prosesor. Jadi mengirimkan data dan kontrol atau berupa juga perintah dari prosesor ke periferalnya atau ke perangkatnya. Jadi ada komunikasi prosesor dengan periferal lain. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi antar periferal yang tadi disebutkan. Jadi bisa komunikasi antar periferal, mouse dan keyboard, atau juga flash disk seperti itu. Nah, yang keempat ada data buffering, yaitu penampung data sementara. Jadi ketika kita contoh membuka suatu aplikasi,
contohnya itu YouTube, maka akan di satu waktu kita merasakan adanya loading. Nah, itu tuh sistem input data dari YouTube ke device komputer kita. Jadi ada proses input output dulu di sana. Nah, yang terakhir ada deteksi error. Contohnya lagi kita gambarkan dengan flash disk. Ketika suatu waktu terjadi ada pop up bahwasanya harus di format. Nah, itu mendeteksi error bahwasanya dari perangkat peripheral flash disknya itu memiliki koneksi atau yang tidak bisa dibaca oleh si komputernya, seperti itu. Nah, ada juga external device. Ini merupakan kategori dari external device. Jadi yang pertama adalah ada human readable. Itu sebagai untuk komunikasi dengan pengguna. Jadi contoh monitor, printer, keyboard, itu komunikasi user sama interface dari si komputernya tuh berjalan dengan lancar karena adanya monitor, printer, dan keyboard. Terus yang kedua ada machine readable. Itu contohnya hard disk dan sensor yang barcode reader sama scanner. Nah, itu tuh untuk berkomunikasi dengan sesama peralatan. Jadi scanner contohnya men-scan suatu gambar atau video, screen. Nah, seperti itu. Nah, ada juga communication. Ada contohnya ada LAN card sama modem. Nah, itu tuh untuk berkomunikasi dengan device di tempat lain, jadi bukan device internal. Nah, kita lanjut kembali lagi ke struktur utama dari komputer itu sendiri sebelum membahas tentang sistem bus. Nah, sistem bus ini merupakan saluran atau jalur penghubung antara main memory, CPU, dan modul input output. Jadi jika tidak ada saluran dari bus, penghubung antara CPU, modul input output, dan memori utama itu tidak akan berjalan. Jadi kalau nggak ada bus, maka komputernya itu nggak akan berguna. Nah, lanjut. Seperti yang telah saya bahas tadi, sistem bus ini merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Jadi ketika CPU, memori, dan juga modul input output itu berjalan, contoh dari CPU nih, CPU akan mengirimkan data read atau write. Nah, inputan dari output yang akan dikirim ke CPU atau ke memori itu berjalan di aliran-aliran busnya. Nah, kerja komputer didominasi oleh transfer data antar komponen komputer. Jadi contoh ketika dalam suatu komputer itu terdapat CPU, terdapat hard disk, terdapat juga port atau perangkat-perangkat peripheral seperti USB, buat audio, dan sebagainya. Nah, inputan dari peripheralnya itu atau terjalannya instruksi di setiap komputer atau di motherboardnya komputer itu disalurkan oleh sistem bus. Teknik pengalamannya, kontrol datanya, agar tidak terjadi kesalahan pengalamatan. Nah, contoh yang sangat jelas itu ada pada data atau program yang tersimpan pada memori. Itu dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui bus. Jadi data atau program itu bisa diakses dan dieksekusi sama si CPU
itu dikarenakannya ada bus. Jadi akses dan eksekusinya itu melalui jalur dari sistem bus. Dan juga hasil eksekusinya dapat dilihat pada monitor atau display melalui perantara bus. Jadi contoh kita mengklik dari input dari mouse, itu mengklik contohnya suatu folder, itu akan disalurkan sama si bus ke CPU, bahwasanya user atau pengguna ini mengklik satu file ini, maka akan memunculkan lagi ke output dari layar ke monitor atau display si komputernya. Nah, itu tuh melalui perantara bus. Nah, teknik pengalamatan dari sistem bus juga ada 3, yaitu ada control bus, address bus, dan data bus. Itu mengenai perguliran data atau program atau juga input output yang dari CPU, memori, dan input output. Nah, seperti yang kita bahas tadi, itu interkoneksi dari busnya itu ada saluran data atau data bus, terus ada saluran kontrol atau kontrol bus, terus ada saluran alamat atau address bus. Yang pertama, saya ingin menjelaskan yang kedua. Yang kedua, control bus itu mengontrol data yang dimasukkan atau disimpan atau nantinya di delete atau update. Itu control bus lah yang mengatur semuanya. Data, ukurannya, dan pengalamatan dari si datanya itu akan disimpan di mana, itu control bus yang mengatur semuanya. Dari teknik data dan pengalamatannya juga itu control bus yang akan mengatur semuanya. Nah, terus ada lebar bus. Jadi lebar bus ini sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Ketika semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Jadi contoh nih, di halte bus transportasi, contoh dari Bandung ke Jakarta, ketika jalan atau jalur jalannya itu sempit dan hanya satu jalur, maka itu akan terjadi macet. Nah, begitu juga saluran dari bus, ketika busnya sempit, tidak lebar, itu akan mempengaruhi kinerja sistem komputer yang nantinya akan macet juga. Maka semakin lebar bus ini, semakin lebar si jalurnya, maka datanya itu ditransfer akan cepat dan nanti referensi range-nya juga semakin banyak ketika jalur busnya itu banyak, tidak hanya satu jalur. Karena bus pada zaman sekarang itu dipaksa untuk bisa multitasking. Jadi contoh, ketika kita membuka WhatsApp, lalu di satu waktu yang sama kita membuka WA, membuka Spotify atau MP3 atau yang lainnya, maka bisa diakses karena bus yang sekarang tuh sudah dapat multitasking atau multi-trend seperti itu. Nah, contoh bus, ini ada gambar yang sangat mengganggu. Bus yang pertama ada itu adalah industri standar arsitektur. Nah, ini gambarnya. Mungkin industri standar arsitektur bus ini sudah sangat jarang ditemukan karena itu pada awal banget. Yang kedua ada PCI atau Peripheral Component Interconnect. Bus yang tidak tergantung
prosesor. Karena pada fungsinya itu kan bus itu menyalurkan data ke prosesor. Nah, tapi ada peripheral komponen interconnect yang dimana bus ini tidak tergantung ke prosesor. Nah, yang ini gambarnya. Nah, terus ada USB atau Universal Standard Bus. Itu contohnya ada di keyboard, mouse, sama printer. Jadi banyak warnanya. Warna contoh ada yang biru, ada yang hijau, ada yang oranye. Nah, warna itu juga menjelaskan atau ada maksudnya. Contoh yang biru itu sangat kecepatan untuk mentransfer data itu 3,0. Jadi sangat tinggi untuk mentransfer datanya. Terus ada Small Computer System Interface SCSI. Nah, ini nih, yang dimana si kawat-kawatnya itu bermacam-macam. Ada yang 16, ada yang 24, dan ada yang 32 kalau nggak salah. Nah, yang selanjutnya ada P1394 atau Firewire. Nah, ini bus yang performance-nya tinggi. Nah, ini yang terakhir yang biru. Jadi ini tuh biasanya dipakai untuk tapi rendering dari contoh dari kamera yang kita rekam, kamera yang besar itu pixelnya. Nah, USB Firewire ini membantu mempercepat dari rendering dari kamera untuk menjadi videonya. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.